Oke, hari ini gue sedang berada di studio Mulia Mas, ya. Dan hari ini gue pengen ngebuat satu video yang lumayan menegangkan buat gue, karena gue hari ini pengen ngebuat video yang membeberkan pengeluaran gue dalam 1 bulan, ya. Jadi judulnya nih My Expenses in a Month, ya. Gue akan membeberkan seberapa besar, ya, tapi gue nggak akan membeberkan dalam bentuk rupiah sih gitu ya. Jadi berapa rupiah gitu gue nggak akan kasih tahu, tapi gue akan membagi menjadi beberapa kategori, dan dari masing kategori tersebut berapa persentase pengeluaran gue sehari-harinya dalam sebulan untuk kategori-kategori tersebut. Oke, so ya kita mulai aja. Yang pertama itu mungkin social life dulu ya. Social life itu jadi kayak misalkan jalan-jalan sama teman-teman, ketemu teman-teman, nongkrong gitu ya kan, dan kehidupan sehari-hari lah basically. Kalau misalkan di luar kebutuhan ya, di luar kebutuhan kayak misalkan makan kan kebutuhan gitu ya. Tapi misalkan kayak nongkrong, ngopi, ya itu bukan kebutuhan. Nah itu masuknya ke kategori social life ini. Di kategori social life ini gue menghabiskan sekitar 1,5% dari total pendapatan gue. Ya, jadi pendapatan gue nih kan totalnya 100% ya, yang jumlahnya adalah XX. Berapa rupiah gitu ya kan, nggak tahu lah ya. Ya, dari situ 1,5%-nya gue gunakan untuk social life ya. Yang kedua adalah untuk pacaran ya. Untuk pacaran ya, jadi karena gue saat ini statusnya sudah mempunyai seorang pacar, ya jadi tentunya ada biaya yang harus gue keluarkan untuk ngedate, untuk weekend gitu kan, malam mingguan, pergi nonton, pergi makan, apa segala macam. Itu adalah di angka 3,9% ya. And surprisingly, ini angka yang lumayan tinggi dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran gue lainnya ya. Kenapa? Karena mungkin seperti yang kalian tahu ya, gue kan sibuk banget gitu ya orangnya ya, sibuk banget. Gue workaholic banget gitu ya. Gue workaholic banget, banyak hal yang gue lakuin. Gue buat YouTube di Mulia Mas, gue buat YouTube di channel pribadi gue, dan lain sebagainya. Gue mengurusi operasional Mulia Mas juga gitu. Nah, jadi otomatis pacar gue itu banyak kompromi waktu gitu ya, banyak kompromi waktu ya. Kalau misalkan gue lagi sibuk, nggak bisa pergi ngedate apa segala macam gitu. Nah, salah satu fun fact sebenarnya, gue itu tinggalnya satu daerah sama pacar gue ya, tapi kita ketemu paling kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, which is menurut gue suatu hal yang janggal, karena rumah gue ke rumah dia itu cuma 15 menit gitu, ya. Nggak tahu ini gue yang kurang effort atau apa ya kan, tapi enggak lah ya, intinya dia kompromi akan waktu. Jadi gue komprominya di bagian itu, bahwa kalau misalkan kita ada waktu, ada kesempatan, kita pergi ngedate ya kan, yang mahal-mahal nggak apa-apa gitu ya, fancy dikit, tapi nggak yang kayak sampai mahal banget juga, nggak ya. Cuman pengeluaran gue adalah 3,9% untuk pacaran. Yang ketiga adalah, nah ini untuk makanan gue sendiri ya. Jadi yang ketiga adalah kategorinya food untuk gue sendiri, untuk sehari-hari gitu ya. Nah ini tergolong sangat kecil ya, cuma 0,5%, karena gue sampai saat ini tuh masih tinggal dengan orang tua gue. Gue makan juga kadang-kadang dibawain bekal ya, lebih sering dibawain bekal atau kalau misalkan udah pulang dari ngantor gini, toko gitu kan, gue makan di rumah ya. Jadi sebetulnya untuk food itu kayak di luar-luar aja, kayak gue lagi lapar nih di luar, udah makan bekal tapi masih lapar, gue beli makanan lagi, atau misalnya buat gue beli minuman atau apa gitu lah ya. Jadi kebutuhan makanan sehari-hari gitu. Dan kategori ke yang 4 ya, apa 5 ya? Ya, antara itulah ya. Ya itu adalah gift atau donation. Ya, jadi gue memang mempunyai satu alokasi khusus kategori ini. Memang setiap bulan itu gue usahakan untuk ada bentuk-bentuk amal gitu ya, sumbangan, karena gue percaya akan yang namanya pahala gitu ya. Jadi kalau kita semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita mendapatkan. Sebenarnya bukan membagi dalam arti gue mengharapkan timbalan balik sih gitu, cuman gue merasa senang aja orangnya untuk berbagi gitu ya. Nah makanya gue juga buat YouTube channel ini kan untuk sharing ilmu gitu ya, untuk sharing manfaat gitu. Nah, karena gue pernah dengar juga tuh waktu itu ada interview ya, gue sering banget nonton interview, podcast dan segala macam, cuman gue selalu lupa siapa yang ngomong ini gitu ya. Tapi gue inget banget ada yang pernah bilang kayak gini,
bukan bilang ke gue ya, bilang dalam interviewnya bahwa uang tuh nggak bisa beli kebahagiaan gitu kan. Ini yang satunya nih, orang A nih ngomong kayak uang tuh nggak bisa beli kebahagiaan. Terus kayak dia bilang bahwa dia selama hidupnya ini udah accumulate so much wealth, udah mendapatkan begitu banyak kekayaan, udah jadi orang yang super kaya, tapi dia tetap nggak merasa kebahagiaan. Nah, terus orang yang lainnya ini bilang, iya, uang itu memang nggak bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi lu coba deh kalau lu berbagi. Jadi intinya apa ya? Uang itu kalau lu simpen sendiri, kalau lu keep sendiri, lu cuma nikmatin sendiri gitu ya, itu lu nggak akan pernah bisa merasa bahagia, lu nggak akan bisa merasa cukup sama uang ini gitu. Uang seberapa banyak pun uang yang lu punya gitu. Tapi kalau misalkan sedikit apapun uang yang lu punya, tapi lu mau ada niat untuk berbagi ke sesama lu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, itu adalah quotes of the day hari ini ya. Oke, so kita lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu adalah sorry. Untuk gift donation tadi gue belum kasih tahu ya persenannya itu. Kalau untuk gua itu per bulan ya. Ini dari data real life ya. Jadi kehidupan gue sehari-hari itu memang gue track expenses gue track pengeluaran gue setiap harinya, setiap hari ke setiap rupiah, ke setiap peraknya itu gue track. Gue ada pencatatannya gitu. Itu adalah 4,3%. Ya, untuk donations atau gift gitu ya, itu 4,3%. Terus yaitu selanjutnya adalah yang agak shocking juga saat gue lihat datanya gitu ya, yang agak shocking juga adalah kategori self development. Kategori self development gue itu menghabiskan hanya 0,5%. Ya, 0,5%, which sama kayak gue ngabisin di food ya, makanan gitu. 0,5%. Kenapa angkanya rendah banget? Kenapa orang seperti gua yang sangat fokus dengan personal development, dengan pengembangan diri, tapi ternyata menghabiskan uang setiap bulannya itu cuma 0,5% dari total keseluruhan income gua. Karena seperti yang selama ini gua katakan, seperti yang selama ini gua udah ocehkan bahwa personal development itu banyak banget caranya, dan zaman sekarang itu udah banyak banget yang gratis ya. Banyak banget orang bisa belajar lewat YouTube, banyak banget orang bisa belajar lewat mana aja gitu ya. Nggak harus lewat course, nggak harus lewat kuliah, nggak harus lewat sekolah ya. Banyak banget sekarang yang udah gratis. Nah, kebanyakan dari self-development gue ini itu memang dihabiskan untuk pembelian buku sih, kebanyakan buku. Karena di luar buku, gue nggak mengkonsumsi konten-konten dalam bentuk lainnya yang berbayar ya. Jadi, either gue belajar lewat buku atau lewat YouTube. Biasanya sih dua itu aja ya. So, kita akan lanjut ke 3 kategori terakhir ya. Kategori yang memakan porsi yang cukup besar di expense gue, yaitu yang pertama adalah gaji karyawan. Ya, jadi karena gue saat ini udah mempunyai tim sendiri, gue udah menjalankan tim sendiri, jadi of course gue harus mengeluarkan expense itu ya, gue harus menggaji ya. Nah, itu gaji karyawan ini sekitar 17% dari total expenses gitu. Tapi nggak apa-apa karena ya memang gue sudah merasakan gue membutuhkan tim gitu untuk support gue. Kalau nggak, gue nggak mungkin bisa ada di tahap ini ya. Jadi thank you to my team. Ya, karena kalau tanpa tim gue nggak akan bisa upload sebanyak video ini, gue nggak akan bisa melakukan ini, nggak akan bisa fokus melakukan itu, gue nggak akan bisa mengembangkan apa-apa gitu. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang perlu dipelajari gitu ya, bahwa kita harus belajar mendelegasikan juga. Nah, itu yang akan gue bahas di video-video selanjutnya lagi, jadi kalian jangan lupa nontonin ya, subscribe ke YouTube gue. Terus, kategori yang kedua, yang tadi porsinya besar ini ya, kategori kedua itu adalah operasional dari bisnis online. Jadi, operasional itu including advertising, terus kayak pengadaan barang, kayak misalnya butuh komputer, apa segala macem. Terus, apalagi ya operasional itu ya, advertising, terus ya biaya-biaya kayak gitulah ya untuk running sebuah bisnis gitu ya. Karena yang mungkin beberapa kalian belum tahu, untuk bagian online yang gue urusin itu Mulia Mas itu dari pocket gue sendiri. Jadi dari uang gue sendiri gue ngejalaninnya untuk advertising, hiring agency apa segala macam ya. Itu adalah 23% dari total income gue. Jadi udah berapa nih ya? Udah berapa persen ya? Nanti akan ada di sini ya gitu ya. Detailnya. Jadi untuk operasional itu di 23% ya. Dan yang terakhir
itu adalah sisanya 47%. Kalau dari perhitungan gue sih 47% ya. 47% itu saat ini pengeluaran gue adalah untuk investment, untuk investasi ya. Jadi untuk masa depan yang lebih cerah ya, untuk masa depan yang menjanjikan, gue mengeluarkan sekitar 47% dari income per bulan untuk diinvestasikan. Of course, ini angka yang tinggi banget ya. That's why gue merasa gue orang yang sangat beruntung, karena untuk setiap orang pasti berbeda-beda, tapi 47% ini menurut gue udah tinggi banget. Untuk income seseorang, disisihkan 47% untuk diinvestasikan, itu udah tinggi banget ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gue banyak nebeng gitu ya. Banyak nebeng gue sebenarnya. Kenapa? Kayak tadi contoh gue bilang, gue tinggal masih sama orang tua gue ya. Gue tinggal masih sama orang tua gue, jadi biaya kehidupan sehari-hari gue, ya kayak gue nggak bayar listrik, bayar air gitu ya. Dan gue nggak malu, nggak apa-apa, ya kan. Masih muda, gue masih umur 23, gue barusan umur 23, barusan ulang tahun ya kan. Gue masih umur 23, gue makan, listrik, air, wifi, ya kan. Itu masih sama orang tua gue di rumah, ya kan. Terus tempat tinggal juga masih sama orang tua gue, ya kan. Transportasi juga, karena gue pergi kerja kebanyakan sama orang tua sih ya kan, gitu, sama bokap gue barengan gitu perginya, jadi ya transportasi juga ditanggung sama bokap gue. Jadi gue bisa menyisihkan 47% dari total income gue untuk diinvestasikan gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk semua orang, please, nggak harus 47%, nggak ada yang kayak yang harus. Tapi kalau dari buku Richest Man from Babylon ya, itu ada satu quotes yang gue suka banget, a part of what you earn is yours to keep. Jadi a part, sebagian ya dari apa yang lu dapat, apa income lu, pendapatan lu, itu adalah hak lu untuk lu simpan gitu. Artinya apa? Seberapa bagian ini itu harus disimpan, either ditabung atau diinvestasiin gitu loh. Jangan semuanya kita spend lagi, jangan semuanya contohnya dari 100% itu udah ada yang kepotong sama tax, udah ada yang potong sama ini itu ya kan. Terus nanti sisanya 70% kita habiskan untuk sehari-hari gitu ya, kita habiskan untuk beli ini beli itu. Akhirnya nggak ada yang kalian simpan. Padahal kan itu uang yang kalian dapatkan secara susah payah gitu ya. Kenapa kok dilepasinnya secara gampang banget gitu? Nggak setimbal gitu. Kalian dapetinnya susah payah banget, wah harus kerja setiap hari apa segala macam. Tapi ngeluarinnya kok kayaknya gampang banget, kayak air mengalir aja gitu ya. Nah, oleh karena itu a part of what you earn is yours to keep ya. Dan di situ direkomendasikan at least minimal banget setiap bulan 10% dari total income kalian, setidaknya 10% itu disimpan, either ditabung atau diinvestasikan. So, sekali lagi, ini hanya mengekspos saja pengeluaran gue selama sebulan gitu ya, pengeluaran sehari-hari. Dan tentunya di sini tidak ada rekomendasi, tidak ada advice apapun ya. Tapi di akhir ini gue pengen ngebicarain tentang tracking your expenses ya. Mendata gitu ya, atau tracking bahasa Indonesia apa ya? Ya tracking, pokoknya istilahnya tracking your expenses. Pengeluaran kalian tuh setiap harinya, setiap bulannya itu di track ya. Kenapa penting ya kan? Kayak tadi gue bilang, kalian pernah nggak sih ngerasa, kok kayaknya gue udah susah kerja, tapi kok kayaknya akhir bulan tuh habis aja, duit di rekening tuh habis aja, hilang aja gitu, nggak tahu kemana, ya kan? Nah, oleh karena itu, ya, supaya kita bisa lebih memaksimalkan uang yang kita dapatkan setiap bulannya, itu perlu perlu ada yang namanya tracking. Tracking ini tujuannya apa? Supaya kita bisa lihat, oh dalam sebulan ini kita menghabiskan uang di hal-hal apa aja sih? Ya, di hal-hal apa aja. Karena kalau misalkan kalian bilang, oh gue mau lebih hemat, terus pertanyaannya, lu mau lebih hemat di mana? Nggak tahu, iya juga ya, nggak tahu, gue nggak tahu mau lebih hebat di mana, karena gue nggak tahu gue spend uang gue kemana gitu. Nah, ketika ada data-data ini, tracking tadi, kita bisa lihat, oh ternyata kayaknya gue ngeluarin uang untuk hangout sama teman-teman gue kayaknya terlalu gede deh, terlalu banyak deh. Jadi gue harus bisa cut off di sini, gue harus bisa kecilin nih pengeluaran di bagian sini gitu. Nah, itulah gunanya tracking. Of course, gue di sini nggak di endorse, tapi gue udah lihat banyak banget orang yang memang mempromosikan aplikasi ini ya. Salah satu aplikasi yang udah gue pakai, ini gue udah pakai sekitar 1 tahun, 2 tahun lah kali ya, 2 tahun gitu ya. Itu adalah Money Manager. Money Manager nanti ada di sebelah sini gitu ya. Kalau kalian mau download, gue nggak ada link, nggak ada kode apapun ya. Di sini gue bukan marketing gitu. Tapi memang
dalam kenyataannya gue menggunakan aplikasi ini setiap hari, menurut gue aplikasinya bagus banget dan dia bisa langsung menyediakan data secara real time, apa aja pengeluarannya, presentasinya berapa, terus jumlahnya berapa gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus kalian bisa bikin kategori-kategori, ya itu banyak banget lah, kalian bisa explore aja langsung sendiri. Tapi kalau gue sendiri, personally, gue selalu tracking expenses gue lewat aplikasi ini. So, that's it video untuk hari ini. Jika kalian merasa terbantu, jika kalian merasa video ini membawa manfaat buat kalian, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe ya, karena untuk bikin video YouTube itu lumayan capek loh guys, lumayan susah ya. Jadi kalau kalian mengapresiasi, tolong bantu gue juga. And that's it, my video for today. Thank you guys for watching and see you in the next video.